Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cantika Aulia dengan NIM 2321310097, kelas 2C Hukum Pidana Islam. Di sini saya akan mempresentasikan materi Sajariah, mata kuliah pengantar usul fikih. Pembahasan yang akan saya berikan yaitu pengertian, dalil, syarat, macam, dan contoh. Selanjutnya yaitu pengertian. Secara bahasa, sadu artinya menutup, mencegah, atau menghalangi. Dari kata sada, yasidu, sadan. Jariah artinya jalan, perantara, atau wasilah. Dari kata jara'a, yajra'u, dan jaran. Secara istilah, sadu jariah yaitu melarang sesuatu yang zahirnya mubah namun menjadi jalan menuju sesuatu yang haram. Redaksi yang lain mengartikan sadu jariah ialah melarang sesuatu yang secara zahir atau mubah namun mengantarkan dan mengakibatkan pada mafsadah dan perbuatan haram. Selanjutnya yaitu dalil dasar hukum sadu jariah. Yang pertama, menurut dalil Al-Quran, yaitu ada di Quran Surat Al-An'am ayat 108, yang artinya, dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka. Lalu dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. Lalu berikutnya yaitu ada Quran Surat Al-Baqarah ayat 104. Yang kedua, dalil as-sunnah. Dari Abdullah bin Umar, ia berkata, Rasulullah sabda, termasuk di antara dosa besar seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya. Beliau kemudian ditanya, bagaimana seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya? Beliau menjawab, seorang lelaki mencaci maki ayah orang lain, kemudian orang lain yang dicaci itu pun membalas mencaci maki ayah dan ibu lelaki tersebut. Ketika ada kaidah fikih, menolak keburukan mafsadah lebih diutamakan daripada meraih kebaikan maslahah. Yang ketiga ada syarat-syarat sajariah, yaitu yang pertama, keburukan yang kemungkinan akan timbul dari suatu perbuatan yang mubah benar-benar jelas dan lebih besar dari kemaslahatan yang ditimbulkannya. Yang kedua, perbuatan yang boleh dilakukan karena berpijak kepada konsep sajariah tidak boleh terus-menerus. Ketiga, kaidah sajariah tidak boleh bertentangan dengan nas syar'i. Selanjutnya yaitu macam-macam dan contoh sajariah. Yang pertama, kasus yang mafsadahnya dipastikan. Para ulama sepakat bahwa suatu perbuatan yang asalnya halal namun mengakibatkan perbuatan haram maka hukumnya adalah haram. Misalnya, yang pertama, hukum menghina sesembahan selain Allah. Sebenarnya hukum menghina sesembahan selain Allah itu boleh-boleh saja. Namun perbuatan itu bisa membuat orang kafir jadi marah. Lalu mereka balik menghina sesembahan orang Islam, yaitu menghina Allah. Misal yang kedua yaitu hukum adik kakak tidur satu ranjang. Hukum asal dua saudara yang berlainan jenis tidur satu ranjang itu sebenarnya boleh saja, kan hanya tidur. Namun hal itu bisa menyebabkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan meskipun adik kakak. Oleh karena itu keduanya harus dipisah, diberi ranjang yang terpisah, syukur diberi kamar sendiri. Tujuannya adalah mencegah terjadinya perbuatan yang haram. Yang kedua yaitu kasus yang mafsadahnya dibatalkan. Ada beberapa perkara yang asalnya halal dan menimbulkan perbuatan haram atau mafsadah, namun terjadinya sangat jarang, sehingga kemudian itu dianggap tidak ada atau mulga. Misalnya yang pertama, hukum menanam anggur. Di antara tujuan orang menanam anggur adalah menyiapkan bahan dasar minuman keras. Namun kebanyakan orang menanam anggur tujuannya untuk dikonsumsi secara halal. Oleh karena itu, menanam anggur hukumnya adalah tetap halal. Contoh yang kedua, membuat rumah yang saling berdekatan. Rumah yang saling berdekatan itu memang bisa menimbulkan terjadinya perzinahan. Namun hal itu
amat jarang terjadi. Oleh karena itu, hukum membuat rumah yang saling berdekatan itu tetap mubah atau boleh. Yang ketiga yaitu kasus yang mafsadahnya diperdebatkan. Ada kasus-kasus yang diperdebatkan apakah mafsadahnya dianggap lebih kuat atau lebih lemah. Misalnya, menjual dengan hutang sebulan lalu, membelinya sebelum setahun. Contohnya, tanggal 1 Januari 2022 ada 2 orang yang melakukan transaksi jual beli rumah seharga 100 juta dibayar tahun depan, yaitu tanggal 1 Januari 2023. Kita sebut saja namanya adalah Pak Ahmad dan nama belinya adalah Pak Banu. Namun baru setengah tahun, yaitu tanggal 1 Juni 2022, dengan persetujuan kedua belah pihak, Pak Ahmad membeli rumah yang telah dijualnya dari Pak Banu itu seharga 90 juta, dibayar tunai. Lalu tanggal 1 Januari 2023, Pak Banu membayar hutangnya kepada Pak Ahmad yaitu sebesar 100 juta. Mungkin transaksi itu membuat kita agak bingung seperti main-main, tapi hal itu bisa saja terjadi. Karena agak rumit, para ulama pun berbeda pendapat mengenai masalah ini. Imam Malik berpendapat transaksi seperti itu hukumnya adalah haram, karena pada hakikatnya sama saja dengan praktik riba, di mana Pak Ahmad memberikan pinjaman uang 90 juta pada Pak Banu, lalu Pak Banu mengembalikan uang itu menjadi 100 juta dengan tenggang waktu setengah tahun. Jadi transaksi itu sebenarnya adalah praktik pinjam-minjam uang, bukan jual beli rumah. Inilah pendapat Imam Malik. Sementara itu Imam Syafi'i berpendapat lain. Transaksi itu tetap dihukumi sebagai jual beli sehingga hukumnya adalah mubah, tidak haram. Yang keempat, ada kasus yang menimbulkan bid'ah. Ada kalanya suatu amal merupakan perbuatan yang sunnah, namun pada akhirnya menuntun pelakunya kepada perbuatan yang bid'ah. Contohnya, ada orang yang punya pilihan antara wudhu dengan air dingin atau air hangat, padahal cuaca sedang sangat dingin. Karena ingin memperoleh pahala yang lebih banyak, maka orang itu memilih air yang dingin. Pilihan orang itu sebenarnya sudah sesuai dengan sunnah, yaitu tetap menyempurnakan wudhu di saat yang susah. Namun dia lupa bahwa syariat justru menghendaki kemudahan bagi kita, bukan kesusahan bagi kita. Yang kelima yaitu kasus hilal yang haram. Hilal merupakan cara cerdik sekaligus licik untuk mencurangi syariat, misalnya supaya tidak bayar zakat mal. Ada orang yang punya emas senilai 85 gram yang merupakan nisab zakat mal. Ketika hampir 1 tahun yang merupakan haul zakat mal, orang itu menjual beberapa gram emasnya. Tujuannya adalah untuk menghindari zakat mal. Lalu setelah beberapa hari, orang itu membeli beberapa gram emas lagi. Jadi tujuannya adalah untuk menghindari zakat mal atas emas yang dia miliki. Perbuatan ini sebenarnya boleh atau mubah, namun menjadi haram karena merupakan sebuah perbuatan yang licik, sama saja dengan mencurangi syariat. Nasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.